Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan kebaikannya adalah hal pertama yang kita ingat di saat kita memulai hari ini, hari Jumat, 15 September 2023. Perenungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 15 ayat 1-5. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar mata hati kita bisa melihat kekayaan firman-Nya yang sudah disiapkan bagi kita semua. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, sungguh kami bersyukur kami boleh menikmati istirahat malam. Dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Kami mau menapaki hari ini bersama dengan-Mu Tuhan. Karena itu sebelum kami memulainya, kami memohon petunjuk-Mu, arahan dari firman-Mu yang akan menuntun kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ada sebuah artikel yang berbunyi demikian. Biaya studi banding dinilai terlalu mahal. Lebih dari 100 siswa SMA Negeri 1 Sindang pilih tidak ikut. Lebih dari 100 siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Sindang tidak mengikuti studi banding yang dijadwalkan. Alasannya beragam, mulai dari tidak mampu membayar biaya studi banding hingga berpikir realistis untuk keperluan yang lebih penting dan mendesak dibanding harus membayar untuk keperluan studi banding. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal di dalam kehidupan ini kita harus memenuhi standar atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh norma masyarakat ataupun norma agama. Daud di dalam Mazmur 15 mengajukan pertanyaan sekaligus memaparkan beberapa kriteria. Di dalam Mazmur 15 dikatakan, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Di ayat yang kedua, Dia yang berlaku tidak bercelah, melakukan apa yang adil, dan mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kemudian di ayat ketiga dikatakan tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat terhadap teman dan tetangganya. Ayat keempat, memandang hina orang yang patut direndahkan, menghormati orang yang takut Tuhan, berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, tidak menerima suap melawan orang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu, kira-kira siapa yang sanggup memenuhi standar yang disebutkan di atas dengan sempurna? Siapa yang mampu melakukannya tanpa cacat celah? Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 12 dan 23 berkata, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas kita tahu bahwa Allah adalah sempurna yang juga menuntut kesempurnaan. Bapak Ibu, kinerja kita seberapapun baiknya tidak akan pernah cukup baik untuk memenuhi standar yang Allah tetapkan. Mengetahui fakta ini, maka satu-satunya jalan hanyalah melalui Injil
Kristus. Lewat Injil, yaitu dengan beriman dan percaya bahwa lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, anugerah Allah tercurah kepada kita, orang-orang yang layak dimurkai, sehingga kriteria-kriteria atau standar-standar hidup orang benar bisa kita jalani, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Injil Kristus. Lewat anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam menjalani hari lepas hari. Sehingga hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera, semangat, kekudusan, dan pertobatan. Kalau saja SMA Negeri 1 Indramayu tadi mendapat beasiswa yang membebaskan mereka untuk membayar studi banding, pastilah para murid itu bisa menimba ilmu lebih banyak dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan studi banding mereka. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita mohonkan anugerah Tuhan untuk kita bisa menjalani hidup benar. Kita percaya Tuhan tidak akan memeriksa kelayakan kita. Sebaliknya, Tuhan hanya akan melihat apakah kita percaya sepenuhnya akan pengorbanan Yesus Kristus anaknya yang tunggal sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Jerry Bridges di dalam salah satu bukunya pernah menulis, hari terburuk kita tidak akan pernah sedemikian buruk sehingga kita berada di luar jangkauan anugerah Allah. Dan hari terbaik kita tidak akan pernah sedemikian baik sehingga kita tidak butuh anugerah Allah. Demikianlah perenungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur kami disadarkan bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan anugerah Allah. Tuhan, sungguh kami tidak sanggup memenuhi standar-standar yang Engkau tetapkan untuk kami jalani sebagai orang-orang benar. Karena itu, kami mau menuju kepada salib-Mu. Tuhan, tolong arahkan langkah kaki ini, agar kami boleh berjalan bersama Engkau, menjalani hari demi hari di dalam anugerah-Mu. Sehingga ketika kami bisa berlaku benar, ketika kami melakukan apa yang Tuhan tetapkan, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, tetapi sungguh seutuhnya benar-benar karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pagi ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas dan menjadi berkat di dalam anugerah Tuhan.